Belum lama Ridho Roma diciduk gara-gara barang haram narkoba. Kembali panggung hiburan tanah air ditimpa kasus narkoba. Sabtu pagi rapper Iwaka yang mendapat giliran diciduk polisi karena ketahuan membawa ganja saat akan check-in di Bandara Soekarno-Hatta menuju Makassar. Lantas setelah menjalani pemeriksaan secara maraton dari Sabtu hingga kemarin, seperti apa status Iwaka? Sementara karena belum ada hasil dari Puslapfor untuk alat bukti surat sesuai dengan pasal 184 KUHP, berarti kita belum bisa memegang alat bukti yang kuat, dalam ini keterangan ahli. Mohon maaf, dari alat bukti suratnya. Karena alat bukti surat itu yang bisa mengeluarkan ada ahli. Ahlinya itu dalam hal ini Puslapfor atau dari BNN. Setelah keluar keterangan dari ahli, setelah keluar dari alat bukti surat tersebut, baru kita akan naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tapi kalau memang tidak terbukti, tidak ada kandungan THC-nya, ya mohon maaf, berarti kita harus lepaskan. Kasus narkoba yang lagi-lagi menimpa selebriti seakan-akan memberi stigma buruk bagi para pekerja di dunia hiburan. Apa sebenarnya yang membuat para selebriti seolah begitu gampang terjerumus menggunakan barang haram narkoba? Entahlah, tapi sejak kasus Ridho Roma hingga yang terbaru Iwaka, faktor yang diduga menjadi penyebab ialah kurangnya job manggung atau vakum di dunia hiburan. Benarkah dunia selebriti memang rentan terhadap narkoba, terutama jika karir sang bintang sedang jatuh ke titik nadir? Saat itu sih saya nggak banyak tanya tentang masalah kasusnya ya, atau nggak kepingin kepo juga dia udah berapa lama pakai gitu. Tapi saya lebih support ke moralnya dia lah, karena saya tahu dia sangat terpukul menghadapi persoalan ini. Berusaha saling saling melindungi lah, artinya memahami situasi satu sama lain lah, dari istri seperti apa, dari orang tua seperti apa, dan memang kerasa sekali ya cukup menguatkan lah. Kejadian ini saya kira menjadi pelajaran bagi siapapun juga, tidak sekedar artis, tapi juga orang-orang lain yang punya posisi tertentu, hendaknya mesti hati-hati karena dia akan memiliki gangguan-gangguan tertentu pada saat dia mencapai puncak karirnya, dan itu yang bahayanya dari semua orang yang mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk menduduki posisi tertentu. Itu gangguannya itu satu diantaranya adalah narkoba. Dari kasus narkoba yang kembali menimpa selebriti tanah air, inilah kabut duka atas tragedi kecelakaan bus maut yang kembali terjadi di daerah Puncak, Jawa Barat. Baru satu pekan, sebuah kecelakaan bus menelan korban 14 jiwa. Siang kemarin, kecelakaan pun kembali terjadi yang menewaskan sampai 11 orang. Diduga karena rem blong, bus pariwisata yang membawa rombongan dari Jakarta menyeruduk mobil dan motor di jalan hingga akhirnya jatuh ke jurang. Lalu seperti apa proses evakuasi korban 11 orang yang meninggal dunia hingga banyak yang mengalami luka parah? Ya Allah, ya Rabbi. Ayo luka-luka ikut Pak. Sampai saat ini kan 11 orang meninggal dunia, 5 luka berat dan 41 luka ringan. Memang soleng, baca cerita. Jadi di situ penumpang bus oke guys nggak bejaan ke supir oleng, jadi di atas kira di jeng supir angkot pak tutur angkot supir angkot di belakang, mobil bus di depan. Lagi sedih
dalam waktu yang dekat, bukan dalam waktu yang jauh, tiba-tiba dapat kabar dengan sama posisi, ya bukan posisi, maksudnya di puncak juga, dan lagi-lagi karena remblong dan harus memakan jiwa, ya sedih lah pastinya ya. Mungkin ini juga peringatan bagi kita yang bawa mobil juga harus hati-hati dan ngecek juga remnya. Kembali terjadi di Puncak, Jawa Barat. Kejadian kecelakaan bus yang sering terjadi ini pun menyisakan tanda tanya. Selain takdir, apakah kecelakaan-kecelakaan maut yang sering terjadi di daerah Puncak memang hanya karena remblong? Ataukah ada faktor lain yang membuat banyak kecelakaan sering terjadi di Puncak? Lalu benarkah para selebriti dilanda paranoid untuk naik bus umum serta melewati jalan Puncak? Hasil pengujian ini kita sampaikan berdasarkan dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, memang sangat tidak layak kendaraan bus ini karena dari hasil pengujian konstruksi terutama rem, 2 kompresor ini penggerak pistonnya juga tidak berfungsi. Jadi terutama yang bagian depan. Jadi mobil bergerak dari titik awal start katakanlah Jakarta itu hanya menggunakan rem belakang. Dengan kapasitas jumlah penumpang yang banyak, maka fungsi ini makin tidak berfungsi sehingga kondisi kecelakaan terjadi. Pendapat saya ya, kita misalnya mau perjalanan jauh jadi mikir-mikir pakai bus gitu, pakai pesawat lebih kecelakaannya lebih minim lah ya. Aja ya untuk ke arah sana gitu ya. Dibilang parno sih parno, tapi jangan parno berlebihan. Selamat pagi pemirsa Was-Was, bersama saya Justin Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Dari kabar duka meninggalnya para korban bus pariwisata maut, artis Lira Firna dan mantan istri Deddy Kobuzer justru tengah menjadi korban penipuan. Ditipu oleh pihak Tour and Travel yang sama, seperti apa Lira Firna yang kini meradang karena belum kunjung menerima ganti rugi? Lalu seperti apa pengalaman pahit Kalina, mantan istri Deddy Kobuzer yang terlantar di Mekah karena diduga ditipu oleh pihak Tour and Travel? Pemirsa jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.